Oke, shalom semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama live Instagram Wanita Bijak Indonesia. Hari ini aku Andrea Ratu Elizabeth yang akan memimpin Instagram live kita hari ini. Tentu saja hari ini aku tidak akan sendirian. Nanti akan aku perkenalkan pembicara hari ini yang tentunya tidak kalah keren. Oke, sebelumnya mungkin aku mau ngajak kita semua kembali yel-yel. Barangkali sahabat WB udah lama gak ketemu aku dan lupa gitu ya. Oke, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, sebelum kita mulai live Instagram kita hari ini, aku mau ngajak sahabat WB semua untuk boleh sama-sama mendengarkan lagu Mutiara yang Ditemukan. Dan tinggi prestasi, ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Oke, jadi itu lagu yang aku juga lagi nikmatin gitu ya. Belakangan ini apalagi aku lagi mengikuti juga gitu ya Wanita Bijak single Ghost Virtual. Dan hari ini juga ada lagu ini gitu ya. Aku ngerasa lagu ini membahas juga tentang keberhargaan diri. Nah, sebelum kita menginvite gitu ya narasumber kita hari ini, aku mau memperkenalkan kalau narasumber kita hari ini tuh masih muda gitu ya, karena ini Instagram Live Girls Talk juga. Terus dia juga baru lulus tahun ini gitu ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang juga dengan PIC Girls Talk dari Purwokerto. Nah, namanya itu ada Claresta Albertina, biasa dipanggil Tata. Oke, aku invite Tata ya sekarang. Oke, shalom Tata. Shalom, Oke, suara aku jelas ya di Tata ya berarti ya. selamat datang. Oke, Tata, sebelum kita mulai lanjut gitu ya ke pembicaraan kita, dan sebelum aku pimpin live Instagram kita malam ini dalam doa, mungkin aku mau sapa-sapa dulu gitu ya sahabat-sahabat WB yang udah nonton di sini. Ada Kak Yuyun, ada Kak Sisil, ada Kak Ninda. Selamat malam kakak-kakak. Selamat bergabung di Instagram live kita malam hari ini. Oke, selanjutnya aku mau nanya kabar dulu deh, kira-kira gimana nih Tata kabarnya? Kabarku luar biasa baik banget, Dasia Tepol. Ya, Jawa banget ya.
Baik banget ya, Tak. Gimana hari ini? Udah ngapain aja? Kayaknya Tata tadi lagi seru-seruan ulang tahun temen gitu ya. Iya nih hari ini aku lagi di acara ulang tahunnya teman-teman. Tapi karena ada live Instagram, jadi prioritasku ya harus tetap dilaksanakan. Ya. Wow, Tata lagi memberikan teladan nih teman-teman. Gimana pelayanan itu harus bayar harga ya, Tak. Harus meninggalkan dulu ketemu teman-teman untuk live Instagram ini. Salut sama Tata. Di siapa nih kita, Tak? Hai Andrea and Tata. Hai Kak Yuyun. Terus selanjutnya cerita dong, Tak. Gimana sih, Tak, kabar Girls Talk di Purwokerto sekarang? Abis ada modul kah, camp kah, atau gimana? Puji Tuhan, stok dari di Purwokerto itu baik banget. Kemarin waktu bulan Juni, tanggal 13 sampai tanggal 15, kita habis ada camp. Walaupun nggak menginap, kita tapi acaranya tetap mantep banget dan pesertanya juga tetap dapat materi-materi dari pembicara dengan ya bagus lah pokoknya. Terus juga Wow, kita keren. modul dua sih untuk alumni Oh, kemarin mau modul 2. gitu. Oh, wow. Semangat ya teman-teman GT Purwokerto. Ya ampun, kayaknya PIC-nya aja udah semangat banget untuk menceritakan GT-nya gitu ya. Oke, Ta. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa gitu ya, sambil sebelum kita membahas topik kita hari ini yaitu the next step gitu ya. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu sampai saat ini, sehingga kami boleh Tuhan melayanimu, bersyukur untuk kesempatan hari ini, kami boleh dipanggil ya Tuhan untuk menjadi host dan narasumber di Instagram Live hari ini ya Tuhan. Bersyukur juga untuk setiap device dan teknis yang dapat berjalan dengan baik. Kiranya saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk berjalannya live Instagram ke depannya, khususnya dalam pembahasan tema The Next Step ini ya Tuhan, biarlah Engkau saja ya Tuhan yang memberikan kami pengertian, pemahaman ya Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni juga ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, Tak. Langsung kita masuk kali ya. Di sini tuh udah ada nih, Tak. Pasti di Instagram Live mereka udah ada tulisan The Next Step gitu kan. Pasti teman-teman udah pada nanya-nanya nih. Apa sih arti The Next Step ini? Coba dong, Tak. Boleh sharingin latar belakang kenapa Tata memilih tema The Next Step ini? Jadi, kenapa aku pilih tema The Next Step ini? Karena sebenarnya tema ini tuh relate banget sama kehidupan aku. Sebenarnya aku nih masih anak SMA ya teman-teman, masih agak kecil gitu ya. Jadi aku mau masuk ke kuliah, baru aja lulus SMA. Dan ketika aku ingin melangkah ke step yang berikutnya, yaitu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di situ aku menemukan banyak titik permasalahan, banyak sesuatu yang harus diputuskan, banyak sesuatu yang harus dikorbankan, dan banyak yang harus diperjuangkan gitu. Oke, jadi untuk menuju the next step itu ada yang harus diperjuangkan gitu tadi kata Tata ya. Boleh dong Tak, kira-kira sharingin eh, kebenaran firman Tuhan apa sih yang mendasari tema ini gitu yang membuat Tata merasa untuk ke the next step gitu ya. Tata baru lulus katanya kan, mau lanjut ke tahap selanjutnya itu emang berjuang harus seperti apa sih? Apa sih kata firman Tuhan mengenai the next step ini? Jadi selama aku untuk menuju step berikutnya ya dalam kehidupanku, terutama dalam kehidupan dan dunia pendidikan, aku itu ditegur sama Tuhan luar biasa. Benar-benar rasanya tertampar ya hati dan pikiranku. Kenapa Tata kamu melakukan itu gitu? Kayak kata Tuhan itu seperti itu. Jadi ceritanya ini, aku udah alumni modul 2 juga. Aku begitu ngalamin ini, aku keinget sama salah satu modul yang ada di modul 2, materinya itu Always Connected. Jadi di situ aku tertampar banget karena ya, kenapa saat aku memproses diriku untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi, kenapa hubunganku terputus sama Tuhan? Kenapa aku tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hariku? Bahkan teman-teman, aku sampai lepas sate. Saat teduh aku lewatkan karena aku selalu fokus mengejar hal dunia. Lalu satu hal lagi yang menegur aku,
Ini sebenarnya ayat udah aku dapat dari lama banget, dari aku ulang tahun ke-6, dari ayat mas dari om aku. Jadi dia itu ngasih ayat mas ke aku dari Yeremia 17, ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sini digaris bawahi, mengandalkan Tuhan. Nanti akan ada ceritanya kenapa aku bisa sangat-sangat terpukul sama ayat ini. Aku bacain dulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari ayat ini, aku benar-benar merasa tertampar saat baca, dan entah kenapa saat aku begitu selesai baca ini dan saat mengalami problematika itu, air mataku langsung menetes dan aku langsung ngerasa bersalah banget sama Tuhan Yesus. Kenapa aku saat itu meninggalkan Tuhan gitu, nggak minta pertolongan Tuhan gitu sih. Oke, Tata tadi udah singgung-singgung sedikit nih teman-teman tentang cerita yang mau Tata ceritain malam hari ini gitu ya. Tadi Tata udah sharingin ayatnya gitu kan ya, Yeremia 17 ya kan. Gimana itu membahas tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tadi Tata sempat menyinggung seakan-akan Tata tuh ada di masa yang sedang tidak mengandalkan Tuhan. Coba dong Tata boleh sharingin kira-kira momen-momen kayak gimana sih yang Tata tadi sebutkan itu yang sampai membuat Tata bilang kalau ayat ini tuh menegurku banget gitu ya. Padahal ayat ini ayat yang aku dapatkan dari aku usia 6 tahun, bisa-bisanya baru menegur di aku usia 19 tahun gitu ya, Tak. Coba dong boleh di-sharingin, Tak, apa sih kondisi yang terjadi? Jadi teman-teman, aku dari masuk SMA ini, dari pertama kali kelas 10 itu, aku ingin sekali kuliah di kampus di Jogja, Atmajaya, mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dan saat itu kedua orang tuaku benar-benar support, bilang begini, iya Tak, kamu nanti mau kuliah di jurusan apa, mau di universitas mana, Mama sama Papa pasti support kok, kamu mau di mana terserah, soal biaya nggak usah kamu pikirin. Di situ, sebagai anak SMA yang masih sebenarnya agak labil ya dibilang, senang-senang aja dong, senang banget impiannya didukung, terus habis itu ya udah jadinya kalau masuk universitas swasta kan tidak perlu terlalu memikirkan ya nilaiku harus meningkat gitu. Beda sama negeri. Nah, singkat cerita, begitu aku kelas 12 SMA dan saat itu akhir semester 1 kalau nggak salah bulan Desember, tiba-tiba papa ajak aku ngobrol empat mata. Dia bilang, Tak, kamu kuliahnya di Purwokerto aja ya, ambil SNMPTN tahun depan. Di situ aku langsung, hah? SNMPTN? Sedangkan di situ aku sadar kalau nilai rapotku itu naik turun. Namanya manusia ya, ada insecure-nya. Di situ aku udah, ini nilai mau dibawa ke kampus negeri, mana bisa bersaing. Emang bisa ya aku bersaing sama anak-anak negeri yang emang udah mempersiapkan SNMPTN untuk ya pasti masuk harapan mereka. Di saat itu juga aku ngerasa harapanku, impianku hancur gitu aja. Karena aku udah membayangkan juga, aku udah cari beasiswa untuk kuliah di Jogja, udah survei kos-kosan, udah cek-cek untuk organisasinya dan lain-lain. Tiba-tiba saat itu harapanku seperti diruntuhkan begitu aja. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, aku besoknya langsung beli buku SBMPTN. Dan saat malam aku diberitahu aku nggak bisa kuliah di Jogja, aku nggak berdoa sama Tuhan sama sekali. Ini poin. Begitu membeli buku SBMPTN, aku setiap hari belajar ngerjain soal. Aku juga ambil les-lesan. Setiap hari les-lesan khusus untuk masuk perguruan tinggi. Lalu saat tibanya masuk SNMPTN, aku dinyatakan gagal karena nilaiku juga kurang memadai. Aku masih
Belum kehabisan akal, papaku bilang, enggak tak, kamu harus negeri, kamu harus di kotamu aja, kamu nggak boleh keluar kota. Di situ aku benar-benar kayak udah pasrah, aku cuma bisa ngerjain soal, les, ngerjain soal, les, ngerjain soal, les. Kehidupanku sehari-hari kayak gitu. Dan selama proses aku belajar mengerjakan soal dan mengerjakan apapun mimpiku untuk masuk SBMPTN di jurusan yang aku mau itu ilmu komunikasi di Unsur, aku nggak pernah berdoa, nggak pernah minta tolong Tuhan, dan saat aku mengerjakan soal ataupun aku akan membahas materi-materi, aku tidak pernah meminta pertolongan Tuhan untuk bantu aku, menguatkan aku, untuk menopang aku, untuk membimbing aku, memahami materi. Bahkan aku juga melewatkan sate yang biasanya sebelum kejadian ini aku rajin. Tapi karena aku terlalu fokus untuk mengejar hal-hal dunia, untuk masuk perguruan tinggi yang aku mau, aku sampai melupakan Tuhan. Padahal di sini ditulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di mana aku mau lolos SBMPTN, di mana aku mau lolos NMPTN, kalau aku nggak mengandalkan Tuhan, aku aja meninggalkan sate. Lalu aku tetap belajar, dan saatnya aku tes SBMPTN, bahkan saat tes, aku juga nggak berdoa saat mau mengerjakan. Aku benar-benar lupa, aku cuma mikirin, tuh ini materi semalam yang aku pelajarin semoga nggak keluar soal yang susah. Cuma kepikirannya gitu, begitu selesai ngerjain, tanggal pengumuman, tanggal Juni, aku dinyatakan sekali lagi gagal masuk jurusan dan kuliah yang aku mau. Di situ entah kenapa hati kecilku tergerak untuk membuka Alkitab. Sebenarnya ini Alkitab juga waktu aku kado dari umur aku 6 tahun. Aku buka ayat masnya, aku baca di Yeremia 17, ayat 7-8. Aku benar-benar tertampar sama ayat itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Aku langsung berpikir, Han, kenapa aku berharap lolos SBMPTN, aku pengen lulus SBMPTN, tapi aku nggak mengandalkan engkau. Aku nggak menaruh harapanku di dalam engkau. Gimana aku mau berhasil? Gimana aku bisa memakai kekuatanku sendiri kalau hasil yang ada di sini pasti atas keputusan Tuhan. Apa yang terjadi di hidupku itu sudah digariskan oleh Tuhan. Lalu setelah aku baca ayat ini, aku berdoa sama Tuhan, aku minta ampun, ya Tuhan, kenapa aku nggak mengandalkan Engkau, kenapa aku menjauh dari Engkau, kenapa aku memutuskan hubunganku dengan Engkau, ya Tuhan, kenapa aku tidak lagi rajin sate. Lalu, aku mencoba daftar kampus swasta, aku masuk ke Telkom, jurusan teknik industri, ya. Ilmu komunikasi itu di Purwokerto, cuma ada di Unsur. Jadi, aku mau nggak mau harus ambil jurusan lain. Akhirnya, aku masuk teknik industri dan ternyata aku lolos dengan beasiswa. Puji Tuhannya, ternyata Tuhan Yesus itu mau aku nggak keterima SBMPTN, aku nggak keterima SNMPTN, itu karena Tuhan Yesus mau aku dapat beasiswa di Telkom. Karena Tuhan Yesus mau aku bisa meringankan beban orang tuaku lewat dapat beasiswa di Telkom. Jadi, akan selalu ada yang baik setelah apa hal buruk yang kita alami, setelah cobaan yang kita alami. Akan selalu ada hal-hal yang mengejutkan dari Tuhan yang bisa membuat kita amazed. Wah, ya Tuhan, ternyata maksudmu bikin aku gagal di SBMPTN dan aku gagal di SNMPTN itu agar aku dapat beasiswa di Telkom. Jadi rahmat Tuhan itu luar biasa. Mulai sekarang karena tertegur ayat ini, aku rajin sate lagi, aku juga selalu berdoa dan minta tolong Tuhan untuk menunjukkan, ya Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus itu mau apa di kehidupannya Tata, Tuhan Yesus itu mau apa yang Tata lakukan untuk Purwokerto, gitu. Oke, wow. Sharing yang cukup panjang ya Tata. Mungkin di sini ada beberapa teman Tata juga tadi yang join gitu ya, lumayan rame. Nah, tadi Tata udah sharing gimana ternyata
ketika Tata dinyatakan nggak boleh gitu ya kuliah keluar dari Purwokerto gitu kan ya. Padahal yang Tata mau tuh di Jogja. Gimana sih perasaan Tata tadi kecewa gitu ya? Atau ada hal lain juga yang dirasain sama Tata? Aku rasanya saat itu kecewa banget. Udah nggak tahu masa depanku mau dibawa kemana. Dan kayak aku sebenarnya sedikit menyalahkan Tuhan karena aku sebelumnya kan selalu rajin sate. Aku bilang, kenapa aku udah deket sama Tuhan tapi apa yang aku inginkan itu nggak Tuhan kabulkan gitu Kak. Ya. Bener. Pasti ada gitu ya. Ketika kita lagi gak deket sama Tuhan, kita aja nggak tahu isi hati Tuhan, cenderungnya kita nuntut gitu ya. Apa yang kita mau ya itu dong Tuhan yang jadi gitu kan ya. Tadi Tata udah cerita gitu gimana ketika mendengar itu Tata pun tidak merespon dengan doa gitu kan ya. Tata berusaha untuk melakukan semuanya itu sendirian dengan kekuatan Tata sendirian gitu. Dan Tata capek nggak sih Tak? Misalnya kayak gitu untuk melakukan segala sesuatunya tanpa meminta bantuan Tuhan gitu kan ya. Gimana sih rasanya Tata tuh pas Tata tuh sejauh itu gitu kesannya Tata tuh lagi berjuang untuk masa depan yang Tata perjuangkan dan tidak didukung juga gitu ya. Maksudnya kayak Tata tuh tadinya pengen di Atma Jaya gitu kan ya. Tapi tiba-tiba rencananya berubah nih Tak gitu kan. Tiba-tiba Tata harus berjuang di situasi yang Tata nggak harapkan gitu kan ya. Gimana sih Tak rasanya pas memperjuangkan itu? Apalagi tanpa berdoa dan saat teduh dan lain-lain gitu kan tadi Tata cerita. Rasanya saat itu jelas lebih berat karena aku ambil keputusan apa yang aku lakukan itu berdasarkan bergantung sama kekuatanku sendiri. Aku ngerasa aku nggak punya tempat untuk cerita, aku ngerasa nggak punya tempat untuk bersandar, nggak ada yang benar-benar mengerti apa yang aku rasain saat ini, dan aku kehilangan harapan sih sebenarnya. Wah, kayaknya gelap banget gitu ya Tak masa-masa itu. Nah, buat sahabat-sahabat WB gitu ya yang nonton di sini mungkin aku juga mau cerita sedikit gitu ya gimana aku sendiri pernah ada di masa-masa yang Tata alamin gitu dan itulah menurutku keunikan Instagram Live malam ini gitu ya. Entah kenapa kayaknya kondisi kami tuh mirip sekali gitu waktu kemarin kami bercerita juga. By the way, Tata ada suara-suara berisik gitu ya, Tak? Oh iya, itu mungkin dari luar ya. Sorry ya teman-teman. Kayaknya dari mikrofonnya coba deh Tak dibenerin soalnya mikrofonnya sih kayaknya. Udah kah? Oke, coba dibenerin deh. Belum. Jadi kayak ada suara kresek-kresek gitu loh Tak. Kalau sekarang gimana? Mungkin dimatiin terus dinyalain ulang Tak. Oke. Iya. Atau nggak pakai earphone juga better sih Tak. Soalnya tadi mengganggu gitu suara noise-nya. Oke. Coba Tata bersuara. Belum ada suaranya. Halo? Oke, ini lebih baik Tak. Kayaknya nggak perlu pakai earphone deh Tak. Sorry Oke, ya. kita lanjut ya Tak. It's okay. Jadi ceritanya mirip-mirip gitu ya Tak. Dan aku kalau aku sih bahkan baru memahami pas kuliah gitu ya Tak. Jadi aku tuh ada mata kuliah yang namanya formasi spiritual gitu sih Tak. Dan di situ tuh dibahas gitu tentang ada namanya momen-momen the dark night gitu loh Tak di dalam hidup kita ini gitu loh. Momen-momen seperti kita nggak tahu kita lagi ada di mana, momen-momen seperti kita nggak bisa mendengar atau melihat apapun di hadapan kita gitu kan ya. Rasanya kayak suram banget gitu gak sih Tak yang kita rasain. Tapi ternyata lewat momen-momen itu loh Tak Allah berbicara gitu kan. Ketika kita udah gak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa tadi kalau dilihat kalau teman-teman ngeh gitu ya tadi Tata tuh cerita dia nggak bisa bergantung sama siapapun. Dia merasa nggak akan ada orang yang mengerti gitu kan ya. Dan dari situ aku nangkep kalau gak akan ada yang bisa ngerti Tata gitu mungkin selain Allah gitu kan. Jadi aku ngeliat gimana momen-momen sulit itu pun dipakai Allah gitu ya Tak untuk bisa membawa kita ke the next step gitu ya. The next step ada 2 poin sih Tak yang aku tangkap berarti ya. Untuk ke the next step itu pertama kita harus mengandalkan Tuhan dan yang kedua ya kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan sama sih intinya mengandalkan dan bergantung sama Tuhan gitu kan ya Tak. Nah kemarin tuh Tak pas kita sharing-sharing nih kayaknya teman-teman perlu tahu juga nih.
aku tuh ada salut banget gitu ya teman-teman sama pergumulan Tata ini. Gimana Tata bilang kalau Tata bertanya-tanya gitu kan ya, kenapa sih Tuhan Tata harus di Purwokerto gitu kan ya. Sampai akhirnya Tata menjawab yang berkaitan dengan Girls Talk Purwokerto. Gimana tuh Tak? Coba mungkin teman-teman sahabat-sahabat WB perlu tahu tuh pergumulan Tata hingga jadi kembali melayani di GT Purwokerto tuh gimana? Sebenarnya aku kenapa Tuhan Yesus mau aku tetapin karena Tuhan Yesus itu mau aku tetap melayani di Purwokerto karena aku juga sebagai PIC Girls of Purwokerto, mungkin Tuhan Yesus itu mau kalau aku terus melayani wanita-wanita yang ada di Purwokerto dan terus bisa mengembangkan Girls Talk yang ada di Purwokerto dan bisa terus mengembangkan kota Purwokerto ini sebenarnya mau jadi apa gitu. Oke, kira-kira apa sih Tak yang meneguhkan Tata kalau oh ini loh Tuhan tuh maunya aku di Purwokerto karena ya panggilan pelayanku masih ada di sini gitu loh dan pelayanan ini belum selesai gitu loh. Apa sih kira-kira yang meneguhkan kamu? Halo Tata, suara aku kedengeran gak ya Tak? Soal kamu nge-freeze di aku. Soalnya aku putus-putus ya. Better sih, Tak. Sekarang udah. Oke, kamu bisa dengar aku tadi? Halo? Halo? Coba ya. Halo? Apakah suaraku udah lebih Halo? baik? Oke, sudah Tak. Coba berbicara lagi Iya. kita. So tadi ada Halo? nge-freeze gitu loh kamu. Oke. Sudah lebih aman kah Tak? Sebentar ya sahabat-sahabat WB, sepertinya sinyal Tata agak terkendala. Coba Tata mungkin bisa ngomong. Oke, sekarang udah better ya Tak? Oke, Halo? aman. Aman Tak, aman Tak. Oke. Oke, tadi Sorry pertanyaanku teman-teman. perlu diulang? It's okay Tak. Pertanyaanku perlu diulang mungkin Tak? Singkat aja, Kak. Oke, kira-kira apa sih yang meneguhkan Tata untuk mengetahui kalau oh Allah panggilku di Purwokerto ternyata untuk ini gitu. Jadi sekarang udah ada momen ahanya gitu. Gimana Tata tuh udah tahu kalau ini tuh ternyata rencana Tuhan sampai akhirnya aku nggak boleh kuliah di Jogja. Apa sih Tak? Ada nggak sih momen yang meneguhkan banget gitu Tak? Mungkin ya Tuhan Yesus mau aku tetap di Purwokerto karena aku harus tetap melayani sebagai PIC Gerusak Purwokerto. Tuhan Yesus mau kalau aku terus menjadi berkat untuk wanita-wanita di Purwokerto, untuk mengembangkan Purwokerto juga, Gerusak Purwokerto. Dan mungkin Tuhan Yesus mau kalau aku bisa meringankan beban kedua orang tuaku masalah biaya. Apalagi kan adikku dua gitu. Mungkin Tuhan Yesus mau aku menggarap kota Purwokerto ini agar sesuai dengan kehendaknya gitu. Oke. Kayaknya Tata sekarang udah kembali banget nih ke momen taat taat gitu ya, taat sama kehendak Tuhan. Tadi Tata sampai bilang biar Tata bisa menggarap ladang di Purwokerto ini gitu kan. Apa sih yang Tuhan pengen pakai Tata gitu kan di sini. Salut banget sih sama Tata yang bisa punya pemikiran itu. Karena jujur ya, Tak, nggak semua orang bisa memiliki panggilan kayak Tata gitu loh untuk yakin kalau oh ternyata dengan gini 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 aku dipanggil untuk pelayanan ini gitu kan ya. Dan bahkan tadi Tata bersyukurnya Tata bilang kalau puji Tuhan dapat beasiswa dan itu ternyata akan sangat meringankan beban keluarga aku gitu kan. Apalagi Tata punya adik dua gitu kan ya. Dan ternyata pas aku lihat ceritanya sekarang kalau ditarik secara umum gitu ya tak kayak indah banget gitu nggak sih tak rencana Tuhan ternyata banyak hal-hal yang tadinya Tata nggak bakal expect gitu kalau misalnya Tata nggak mengalami tertolak dulu di SNM, di SBM dan lain-lain. Gitu nggak sih Tak? Namanya ya Tuhan. Halo Tak, saya aku putus-putus di kamu Ya, ya.
Iya, iya, sorry ya, Kak. Alah, kayaknya sinyal memang agak terkenal sih, kayaknya agak putus-putus, Iya, agak apa, blur di gitu daerah gunung gitu. mukanya. Oh Iya, alah. Oke, oke, gak apa-apa, tak. Aku lanjutin aja lah ya. oke, oke. Oke, tadi kita cuma narik kesimpulan gitu sih, tak. Gimana ternyata indahnya gitu rencana Tuhan di tengah-tengah masa-masa tertolaknya si Tata gitu kan ya, di SNM, di SBM, tertolak keinginan yang Tata mau di Yogyakarta gitu kan ya. Tapi ternyata ada rencana Tuhan yang Tuhan udah persiapkan gitu kan, tak. Nah, kira-kira ada nggak sih, tak, beberapa poin GT tadi kan Tata sempet singgung always connected gitu ya, yang menyadarkan Tata kalau oh, Tata bisa bagikan ini nih ke sahabat-sahabat GT gitu. Ada nggak sih, Tak? Jadi di modul 2 Always Connected, materi Always Connected ini, aku benar-benar dapat kalau misalnya kita tuh harus tetap terhubung sama wifi-nya Tuhan ya kalau di sesinya ini. Agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan kehendaki untuk kedepannya, untuk masa depan kita itu diberkati dan disertai sama Tuhan. Dan agar kenapa kita harus terhubung terus sama Tuhan, karena agar kita tahu juga sebenarnya maunya Tuhan itu apa sih dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu mau menggarap apa sih dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu mau menaruh kita di pelayanan apa untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, Tak. Aku inget juga gitu di sesi Always Connected itu perumpamannya emang yang pakai wifi gitu kan ya. Kalau nggak ada wifi kita nggak bisa nih connect kemana-mana gitu kan ya. Kita terkendala banget gitu ya. Kayak tadi Instagram live kita aja, kalau jaringannya tergeser sedikit aja kita terputus gitu kan ya hubungannya. Dan kita nggak bisa dengar satu sama lain, nggak bisa mengetahui kondisi satu sama lain gitu ya. Kalau ditarik lagi gitu ya teman-teman, kalau disimpulkan dari Always Connected tuh, gimana caranya, kayak Tata nih, gimana caranya Tata mau tahu kehendak Tuhan untuk perkuliahannya Tata, ya Tata harus connect gitu kan ya sama Tuhan. Tata harus tahu isi hati Tuhan. Caranya gimana ya, lewat saat teduh, lewat berdoa, gitu-gitu ya, Tak. Iya, benar banget. Oke. Nah, kalau dari Tata sendiri nih, ada nggak sih, Tak, yang mau ditambahkan gitu, mungkin motivasi atau pesan-pesan semangat buat sahabat-sahabat GT, sahabat-sahabat WB yang lagi menonton live malam ini? Sebenarnya aku ambil tema The Next Step ini bukan untuk cuma jenjang pendidikan aja. Sebenarnya The Next Step ini juga The Next Step iman kita akan Tuhan Yesus. Jadi iman kita itu nggak boleh tetap ada di satu tempat situ aja. Iman kita itu harus selalu bertumbuh dan semakin dekat sama Tuhan. Agar kita juga kayak tadi di sesi modul 2 Always Connected, biar kita itu semakin tahu sebenarnya rancangan Tuhan itu dalam hidup kita itu apa. Jadi kita harus terus memupuk iman kita agar jangan sampai terputus dan malah jadi semakin dekat sama Tuhan gitu sih, Kak. Terus juga semoga teman-teman BB, teman-teman GT yang lagi nonton siaran ini, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, jangan lupa untuk selalu menaruh Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari, jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu menyembah, memuji Tuhan, agar Tuhan Yesus itu juga merasakan kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan kan juga udah lebih dulu sayang sama kita gitu. Pokoknya jangan sampai lepas sama Tuhan. Lepas sama dari Tuhan itu rasanya nggak enak banget, teman-teman. Oke, thank you Tata untuk motivasinya gitu ya. Tadi Tata ingetin ke teman-teman untuk jangan lepaskan Tuhan, untuk jangan lupa mengandalkan Tuhan gitu kan ya. Mungkin kalau aku sedikit tambahin gitu ya. Kayak tadi Tata udah bilang the next step itu gak selalu berbicara tentang, cuma berbicara tentang perpindahan dari SMA mau kuliah gitu kan ya. Tapi Tata bilang tadi the next step itu tentang pertumbuhan iman kita gitu kan ya. Gimana caranya supaya kita tetap supaya kita makin bertumbuh di dalam Kristus gitu kan ya, di dalam Tuhan tadi Tata sebutin. Nah, kalau di Tata sendiri coba boleh dong tak kasih langkah-langkah praktis nih buat sahabat-sahabat GT yang nonton. Cara-cara langkah-langkah praktis apa sih yang bisa dilakuin supaya kita bisa menuju the next step itu gitu loh, untuk makin mengenalkan Tuhan, untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Menurut Tata, apa sih yang bisa sahabat-sahabat GT dan WB ini lakukan? Sebenarnya mulai dari hal-hal sederhana kayak doa harian, walaupun kedengarannya sepele, tapi kalau kalian bangun tidur atau sebelum tidur, sebelum makan, itu
berdoa sama Tuhan itu juga salah satu merupakan kalau kita tuh terhubung sama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting banget sih, tergabung di suatu komunitas yang positif kayak Wanita Bijak atau Girls Talk itu benar-benar membantu kita untuk pertumbuhan iman kita, untuk menolong kita agar tetap connected sama Tuhan dan juga memupuk iman kita. Jadi kita mendapatkan lingkungan atau circle yang safe dari orang-orang yang mungkin bisa merugikan kita di luar sana gitu. Membangun komunitas yang positif itu penting banget Oke. Tuhan. Oke, thank you Tata untuk langkah-langkah praktis yang bisa teman-teman sahabat GT dan WB ini lakukan gitu ya. Tadi ada, kalau teman-teman ngeh gitu sebenarnya ada 3 gitu ya, berarti yang bisa kita lakukan sebenarnya dari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu ya. Dengan diri sendiri kita perlu untuk berdoa gitu kan ya, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan, kita perlu setelah itu kita perlu gitu ya untuk tetap di dalam komunitas kayak yang tadi Tata bilang gitu ya, kita perlu untuk bertumbuh di dalam komunitas yang tentunya saling mendukung dan mendoakan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Thank you Tata untuk sharingnya. Kira-kira dari Tata ada yang mau ditambahkan lagi? Udah cukup. Ngingetin sekali lagi, semoga kalian tetap diberkati sama Tuhan, semoga kalian terus dalam lindungan Tuhan, dan semoga kalian juga mengerti sebenarnya hidup kalian itu apa yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kalian ke depannya. Jangan lupa terus berdoa, rajin baca Alkitab, dan sate. Oke. Thank you Tata. Berarti itu power statementnya itu ya, Tata. Jangan lupa berdoa, jangan lupa saat teduh. Gitu ya teman-teman. Langkah sekecil itu juga mengubahkan hidup kita gitu ya, untuk makin menuju ke the next step kalau kata Tata. Oke, thank you Tata. Sebelum kita akhiri live Instagram kita malam hari ini, mungkin kita mau terima kasih dulu nih Tak sama teman-teman yang udah nonton tuh banyak banget loh Tak. Ada dari atas tuh gak berhenti-berhenti loh aku scroll ya teman-teman Tata, kayak banyak banget ya. Ada Kak Magda, ada Kak Heidia, ada Kak Yosefin, Kak Arvin, Kak Regina, Kak Yola, Kak Vanessa, Kak Deren, Kak Alin, Kak Margareta, Kak Ayu, Kak Luis. Aduh, banyak banget Tak kalau kita sebutin satu-satu nih. Mungkin kita sebutin yang masih nonton juga ada Kak Deren, Kak Vinda, Kak Yuyun. Makasih untuk kakak-kakak semua yang belum saya sebutin juga namanya gitu ya. Terima kasih sudah join live Instagram kita malam hari ini. Semoga live Instagram malam hari ini juga memberkati teman-teman semua gitu ya, sahabat-sahabat GT dan WB semua. Oke, sebelum kita tutup Tak, mau minta tolong Tata dong untuk tutup kita dalam doa. Siap, oke. Oke, Tak. Oke. Kak Andrea dan teman-teman WB dan GT, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Kita dapat bertemu di live Instagram WB ya Tuhan, walaupun waktunya singkat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan ya Tuhan hari ini. Kalau kita itu harus terus terhubung, always connected. Jangan sampai wifi kita dengan Engkau terputus ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas semua teknis dan device yang dipakai hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati acara ini sampai akhir dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga sahabat-sahabat WB dan GT ya Tuhan, agar mereka terus mampu terhubung dengan Engkau ya Tuhan, agar mereka mampu mencapai the next step akan iman mereka ya Tuhan, agar mereka semakin mengerti sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan mereka apa. Terima kasih ya Tuhan, selalu sertai dan bimbing setiap kami ya Tuhan, dan jangan biarkan kami menjauh dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Tata. Sebelum kita mau terima kasih juga untuk Tata yang udah bersedia diganggu waktunya malam hari ini untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, membagikan kesaksian hidup. Senang. Bersyukur untuk sharing Tata. Thank you Ta, semangat. Udah boleh live ya Ta? Oke, thank you Terima juga kasih banyak Tata. teman-teman. Sudah jadi berkat buat sahabat GT dan WB malam hari ini. Oke, mungkin setelah Tata live gitu ya. Seperti biasa kita akan invite kakak kita juga yang tidak kalah cantik, yang akan menyampaikan pengumuman penting gitu ya,
terkait kegiatan WB di bulan ini. Aku invite Kak Yuyun. Oke, kita tunggu sampai Kak Yuyun join, mungkin ada kendala. Oke, halo Kak Yeay, Yuyun. kita ketemu Suaraku lagi, terdengar? Andrea. Ketemu Terdengar lagi jelas sama Kak banget. Yuyun. Oke Kak. Iya, gitu. Wah, semangat ya itu ya. Cerita dari sharing dari ini ya, dari Tata ya. Jadi Iya, apa tuh? The next step ternyata itu bukan cuma soal melulu kuliah, studi kita gitu kan. Tapi iman kita, iman kita juga harus jangan di situ-situ aja gitu ya tadi ya. Kata bilang ya. Iman kita juga harus naik level terus ya, next step bertumbuh terus ya gitu. Nah, buat sahabat Gostok nih, sahabat WB gitu kan. Nih ada info ya buat kita semua. Gimana sih ada salah satu cara untuk uh, iman kita itu bisa menuju the next step gitu, yaitu dengan pembinaan Girls Talk Girls virtual, Andrea. Itu salah satu iya Kak, caranya. benar. Jadi nanti di situ juga kita bisa dapetin komunitas baru, komunitas yang mendukung kita ya, mensupport kita untuk supaya kita bisa masuk mengalami pertumbuhan iman ya, the next step ya. Nah, Ghost Talk Benar. Ghost Virtual ini akan diadakan pada bulan Juli, tanggalnya 23, 30, dan Agustus, 6 Agustus dan 13 Agustus. Dan kabar gembiranya, Ghost Talk ini dilakukan secara virtual. Jadi, sahabat Ghost Talk nih, sahabat WB yang punya anak, punya adik, punya keponakan, dimanapun bisa mengikuti karena ini virtual. Jadi, bisa join. Pertemuannya dilakukan secara online lewat Zoom ya, 4 kali pertemuan. Dan walaupun dilakukan secara online, tapi acaranya juga seru banget. Karena tetap ya ada dibawakan secara apa ya, secara anak muda yang fun banget, pokoknya asik dan seru banget gitu kan. Seru banget karena cewek ingin dimengerti. Ya kan gitu. Jadi langsung aja bisa mendaftar Ghost Talk Ghost Virtual ini yang menjadi hostnya itu Ghost Talk Bekasi. Langsung aja pendaftarannya untuk informasinya bisa kontak untuk Joyce dan Anita atau langsung juga bisa ke Instagramnya Ghost Talk Bekasi untuk informasi dan pendaftarannya. Bisa juga informasinya dan link pendaftarannya juga ada di jadwal camp di highlight story Wanita Bijak Indonesia Instagramnya gitu. Bisa juga tanya lewat WA, WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia di 0812 10 500 789. Oke. Dan selain Girls Talk itu juga untuk buat kita, buat saya, buat Andrea. Seperti Andrea yang tadi dia sharing ya. Andrea tadi kan mengikuti ya camp single ya, virtual ya di area Depok, Jakarta Selatan ya. Iya, dimulai hari ini ya. Tapi buat sahabat WB yang mungkin udah ketinggalan nih, hari ini nggak keburu ikut, bisa mengikuti untuk yang di area Jateng 1 itu dimulai Sabtu depan. Jadi boleh silakan langsung kalau aduh ketinggalan aku nih kelewat, bisa langsung mendaftar di area Jateng 1 dimulai Sabtu depan. Jadi masih ada waktu dan kesempatan buruan gitu karena bagus banget. Gimana nih pertemuan pertama seru banget kan pastinya? Iya, Benar Kak, tadi udah ada 2 itu. sesi. 2 sesi ya, iya bagus banget ya. Hmm. Terus kemudian informasi mengingatkan lagi buat sahabat WB, hari Senin itu tanggal 4 Juli nanti itu diselenggarakan Zoominar sahabat WB yang temanya itu bagaimana financial integrity ya.
dengan pembicaranya Ibu Maimunah Natasa gitu. Jadi buat sahabat WB yang sudah mendaftar, jangan lupa ya untuk tetap stay di WA grupnya karena linknya akan dibagikan lewat WA grup gitu. Kalau yang belum masuk, buruan tanya ke informasi di bagian informasinya ya. Boleh ditanyakan di WhatsApp juga atau di DM Instagram. Kok saya belum masuk nih, saya udah daftar gitu kan? Atau belum daftar? Kalau masih terbuka kuotanya bisa, tapi kalau sudah, karena kan kuota terbatas, tapi kalau sudah full, sudah penuh, tidak bisa mendaftar. Tapi jangan takut dan jangan khawatir karena tayangannya nanti akan dibagikan bisa dilihat ditonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jadi terus nantikan informasinya di mana nanti bisa dapatnya. Stay terus di Telegram grup Wanita Bijak Indonesia Sahabat WB. Itu juga ada info-info tentang seputar kegiatan WB ya. Di Telegram Wanita Bijak Indonesia Sahabat WB, Telegram Sahabat WB gitu. Atau di Facebook, di IG itu stay tune terus ya. Semua informasi event-event akan di-share di situ. Termasuk jadwal camp yang ada gitu juga akan dibagikan di situ infonya. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Untuk bulan depan sudah ada bocoran nih tentang Zoominar Sahabat WB. Apa nih bocorannya? Bocorannya sedikit bocoran ya Andre ya supaya nih Sahabat WB tertarik nih. Jadi bulan depan kita akan mengadakan Sahabat WB akan mengadakan Zoominar itu tentang Metaverse gitu. Untuk lebih jelasnya, terus pantengin terus Instagramnya atau ikutin seminarnya nanti hari Senin atau di Telegram grupnya, ikutin terus ya. Itu tentang Metaverse yang sekarang itu sedang naik daun, sedang kekinian. Iya tentang Metaverse gitu kan. Itu sekarang kita sudah masuk ke zamannya Metaverse Generation kan. Kita sudah masuk nggak? Sudah masuk belum ya kita di generasi Metaverse ini gitu. Jadi nantikan itu di bulan depan, bulan Agustus, yang pastinya itu sangat seru banget gitu. Oke, sementara itu aja informasi-informasi yang dibagikan. Untuk jadwal camp bisa langsung dicek di highlight story ya Wanita Bijak Indonesia. Juga untuk merchandise itu juga bisa langsung dicek di Wanita Bijak Indonesia. Bisa dapatkan berbagai merchandise, buku, ada masker, ada kalung, ada t-shirt, ada baju, banyak sekali. Jadi silahkan ya, langsung aja. Gitu. Oke, Andrea, terima kasih. Oke Kak Iyun, terima kasih untuk informasinya yang sangat bermanfaat pastinya buat sahabat-sahabat WB nih kayak yang nonton. Mungkin tadi ada sampai ada Zoominar bahas Metaverse. Terus ada juga jodoh-jodoh camp di highlight story kita. Oke, mungkin untuk sahabat-sahabat WB bisa dicek gitu ya informasinya. Terima kasih Kak Iyun untuk informasinya. Sama-sama Andrea. Oke, selamat berkati ya. Selamat berakhir pekan semuanya. Selamat berakhir pekan. Oke, sekian informasi dari Kak Yuyun tadi gitu ya. Sekarang udah saatnya nih kita untuk mengakhiri kebersamaan kita di live malam hari ini. Bersyukur, berterima kasih buat sahabat-sahabat WB yang masih menonton sampai malam hari ini. Untuk teman-teman yang belum menonton live malam hari ini dan mungkin mau lihat siaran ulangnya bisa dicek di Instagram Wanita Bijak Indonesia dan di YouTube-nya juga Wanita Bijak Indonesia. Sebelum aku tutup mungkin ya live hari ini tadi udah dibuka dengan yel-yel dan sekarang akan aku tutup juga dengan yel-yel. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti.